Setiap kali para biksu ingin makan, mereka harus melewati rintangan, papan kayu yang mengambang di atas air. Para biksu senior sanggup melewatinya dengan mudah. Tapi, biksu newbie ini begitu songong dan berpikir itu hal yang mudah. Tetapi, begitu ia mencobanya, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Setelah naik kembali, ia bergegas menuju ruang makan. Tetapi dihentikan oleh seorang master senior yang mengatakan bahwa ia tidak boleh masuk dengan pakaian basah. Ia tidak punya pilihan selain melepas pakaiannya untuk dikeringkan. Saat ia mengenakannya kembali dan masuk ke aula, para biksu senior telah menghabiskan semua nasi. Tiba-tiba, ia melihat ada nasi di wadah lain di dekatnya dan bersiap untuk mengambilnya tanpa tahu bahwa area itu hanya untuk para master. Sebagai hukuman, sang master menyuruhnya berdiri di atas papan kayu mengambang. Jika ia bisa menjaga keseimbangan, ia boleh makan semangkuk nasi itu. Tapi ia tidak bisa tetap seimbang dan kembali jatuh ke kolam. Keesokan harinya, ia mencoba menyelinap masuk ke ruang makan dengan memanjat tembok. Tetapi ketahuan oleh sang master. Menghadapi ejekan para biksu senior, ia bersumpah akan membuktikan dirinya. Malam itu, ia menemukan 2 tong kayu dan berlatih menjaga keseimbangan sambil melompat di antara keduanya saat mereka berputar. Setelah gagal berkali-kali, ia meningkatkan kecepatan putaran hingga maksimum dan melompat dari satu tong ke tong lainnya. Akhirnya, ia berhasil berdiri tegak di atas tong yang bergerak. Hari berikutnya, para biksu senior siap mengejeknya lagi. Tapi ia mengejutkan semua orang. Dengan tenang, ia meletakkan satu kaki di atas papan kayu dan melakukan gerakan udara yang sulit sambil dengan mudah menyeberangi kolam. Sang master mengangguk dengan puas. Kemudian, sang master meningkatkan kesulitan dengan memecah papan menjadi potongan-potongan kayu kecil. Bahkan, para biksu senior kesulitan. Ia mencoba melompat, tetapi gagal seperti yang lain. Mereka mencoba dari pagi hingga malam, tetapi tidak ada yang berhasil. Sang master akhirnya mulai mengajarkan tekniknya. Ia meminta si newbie melemparkan lambar ke air. Saat melihat lambar itu tenggelam, sang master menjelaskan bahwa gaya lemparannya mengarah ke bawah, seperti saat melompati kayu. Karena kayu memiliki daya apung terbatas. Semakin keras mereka melompat, semakin cepat papan itu tenggelam. Sang master kemudian melemparkan lambar secara diagonal ke permukaan air dan berhasil mendarat di seberang. Saat para biksu senior tertidur, ia berlatih di tepi kolam. Meskipun ia jatuh berkali-kali, ia tidak pernah menyerah. Akhirnya, setelah kegagalan tak terhitung jumlahnya, ia berhasil melompat ke seberang. Film ini berjudul The 36th Chamber of Shaolin yang dirilis tahun 1978.